Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan pada majelis yang sangat baik ini. Mudah-mudahan kita selalu dipertemukan Allah pada suasana yang baik bersama orang-orang yang baik sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan di surga nanti kita juga dimasukkan Allah pada dalam surga bersama orang-orang surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, zuriat dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan di akhir nanti kita memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, hari ini kita masuk pada hikmah yang ke-6. Jadi judulnya Allah yang menjamin terkabulnya doa. Jadi di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhu an amalil a'dha'i ma'al ilhahi bid du'a'i mujiban liyaksikan wa huwa naminakal ijabata fima yakhtaru la talafi matakhtaru li nafsika wa fil waqti allazi yuridu la fil waqti allazi yurid. Artinya keterlambatan terkabulnya permintaan di dalam doa janganlah membuatmu berputus asa, karena Allah lah yang menjamin terkabulnya doa itu. Dia akan memberikan sesuatu yang dipilihnya dan bukan yang engkau pilih, dan di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang engkau inginkan. Jadi tentang doa di sini. Jadi di sini mengatakan keterlambatan terkabulnya permintaan doa jangan membuat kita berputus asa. Allah telah menjamin terkabulnya doa itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukumul du'a ni astajib lakum." Ini dalam Al-Qur'an Al-Mu'min 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Tapi makna perkenan di sini itu tentu berkaitan dengan waktu dan bentuknya. Jadi waktu diperkenankan doa itu tidak kita yang menentukan, Allah yang menentukan kapan diperkenankan. Kemudian yang seperti apa bentuknya, ini juga Allah yang menentukan. Karena Allah yang tahu persis apa sebenarnya yang kita butuhkan. Jadi waktu dan bentuknya terserah, tapi itu akan diperkenankan. Nah, sesungguhnya Allah akan mengabulkan doa dengan sesuatu yang Ia pilihkan dan bukan sesuatu yang kau pilih sendiri. Karena Allah telah mengetahui apa yang lebih maslahat bagimu, apa yang tidak. Mungkin engkau meminta sesuatu darinya, tetapi ia menolaknya. Namun ketahuilah bahwa penolakan itu sebenarnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi penolakan ini sebenarnya dikatakan. Ini dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan sini, "Auzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi
kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Jadi setiap doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya sesuai dengan yang dimintakan oleh Allah Taala dan juga waktunya, bukan berdasarkan keinginan kita. Jadi berdasarkan Allah. Jadi meskipun secara lahir Allah menolakmu, tetapi pada hakikatnya penolakan itu adalah pemberian. Nah, itu yang harus kita ingat. Begitu pula Allah akan mengabulkan doamu pada waktu yang Dia inginkan dan bukan di waktu yang engkau inginkan. Jadilah engkau orang yang bersabar, karena sesungguhnya sabar dan bersikap tidak terburu-buru itu lebih utama bagimu sebagai seorang hamba. Jadi di sini kita coba renungkan Nabi Musa telah berdoa untuk keinginan Fir'aun dan kaumnya. Dan Nabi Harun sangat percaya akan terkabulnya doa itu karena dia nabi yang berdoakan. Rabbana mis'ala amwalihim. Quran surah Indonesia ayat 8. Ya Allah, binasakanlah harta-harta Fir'aun dan kaumnya. Nah, itu doanya. Dan doa Nabi Musa baru dikabulkan setelah 40 tahun lamanya. Nah, itu Nabi dia berdoa. Dikabulkan tapi 40 tahun. Qala qad ajibat da'watuka mastakima wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Ini Quran surah. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdoa. Oleh karena itu tetaplah kamu berdoa pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi sesungguhnya hamba yang saleh apabila berdoa, Jibril akan berkata, ya Allah, aku mohon agar hambamu ini engkau penuhi kebutuhannya. Kemudian Allah berkata, biarkan hambamu terus berdoa. Sesungguhnya aku senang mendengarkan suaranya. Nah, jadi Allah akan senang pula mendengar suara kita. Maka pahamilah wahai kita semua akan apa yang diminta oleh Allah di dalam doamu. Serahkanlah segala keinginanmu kepada Allah. Mungkin Allah telah mengabulkan doamu dan menyimpan untukmu ganti yang lebih baik. Jadi di sini dikatakan bahwa apapun yang kita minta itu sudah dikabulkan, tapi waktu dan bentuknya itu terserah. Tapi yang harus kita ingat bahwa doa itu adalah ibadah. Jadi banyak kita dengar bahwa doa itu ibadah. Nah, cuman pertanyaannya sekarang, apakah setiap meminta kita, setiap kita berdoa kepada Allah itu disebut dengan doa? Nah, jadi doa itu kan menuntut atau meminta disertai adab pada hamparan kehambaan di sisi Tuhan. Jadi baru dia dikatakan doa kalau dia ada penghambaan dari kita dan itu berdasar kepada ketuhanan. Jadi di sini para ulama menyampaikan ada syarat-syarat doa. Kapan doa itu dia dinilai dengan doa sehingga dia bernilai ibadah. Jadi ada syarat di sini ada 15 syarat. Kalau sholat juga ada syaratnya kan. Syarat doa itu masuk waktunya. Nah, bisa pula sekarang kita sholat dulu sekarang itu tidak syarat tidak diterima kan. Kemudian berwudu. Nah itu ada beberapa syarat-syarat berdoa. Ini berdoa itu juga ada syaratnya. Kalau syarat tidak terpenuhi, salah satu syarat tidak terpenuhi tidak sah. Berarti bukan termasuk doa dan tidak bernilai ibadah. Kalau tidak bernilai ibadah, dia tidak berpahala. Kalau dia bernilai ibadah, selagi kita berdoa sampai kepada dikabulkan di doa itu kita sama dengan beribadah, menunggu doa itu. Makanya kita disarankan berdoa. Kita berdoa, ternyata doa itu
belum dikabulkan. Sampai doa itu dikabulkan, kita berdoa. Makanya orang soleh dulu, kalau dia berdoa, minta sesuatu, dikabulkan, dia gembiranya satu kali cuma, langsung dikabulkan. Tapi kalau misalnya lambat dikabulkan Allah, dia gembiranya 2 kali. Karena selama sampai tidak dikabulkan itu, dia berpahala dalam rangka ibadah dia. Tidur kita ibadah, karena doa kita belum terkabul. Nah, makanya itu berdoa. Namun di sini ada katanya persyaratan doa itu. Dia mendefinisikan di sini bahwa doa itu menuntut atau meminta disertai ada pada hamparan-hamparan di sisi ketuhanan. Jadi apa syaratnya? Di sini ada 15 ayat. Pertama, tidak bertentangan dengan akal. Jadi kita jangan berdoa yang tidak masuk akal. Contohnya, ya Allah, berilah uang 100.000. Oh, ini 100.000, kenapa 100.000? Nah, itu tidak mungkin kan masuk akal itu kan? Itu tidak termasuk akal. Ya Allah, lapar kali ini, kasihlah nasi ya Allah. Bisa langsung nasi. Itu tidak berdoa. Meskipun katanya seperti itu kalau para nabi, para awliya bisa ya. Dia berdoa langsung. Banyak kisahnya kita dengar, dia berdoa langsung ada nasi. Tapi itu kelasnya beda. Nabi kalau. Tapi kalau kita berdoalah yang masuk di akal kita. Jangan berdoa tidak masuk di akal. Itu tidak berdoa. Kemudian yang kedua, tidak meminta yang haram. Ya Allah, saya berkali karena saya sudah bercinta sama orang lain. Udah bisa itu bukan doa. Karena meminta dia yang haram. Atau meminta, ya Allah, ini kelihatannya saya kerepotan sekali ini saya berilah kesempatan untuk melakukan riba. Saya pinjam pinjam uang saya biar itu tidak bisa. Itu berarti dia meminta kepada yang haram. Yang ketiga juga tidak merusak atau bermaksiat. Dia bekerja sebelum merusak agar yang penting dapat untung. Ya Allah, saya sekali ini biarlah saya merasa bekerja itu berilah ya Allah segitu. Walaupun dia sebenarnya bekerja merusak, tidak pada yang halal. Itu juga tidak boleh. Ada kadang-kadang yang merusak. Kemudian yang keempat, tidak coba-coba. Misalnya ada dikasih orang ini, bacalah doa ini nanti kamu dapat coba-coba lu mampet nih dari. Nah, dulu Pak Ismin Acara ada juga kasih doa ini supaya kita ini apa dan sebagainya. Coba-coba lu ada boleh itu. Jadi kalau kita berdoa, ya sudah ini masuk akal nih apa aja berdoa, jangan coba-coba. Berdoa sesuai khusyuk bahwa itu doanya terkabul. Nah kemudian yang kelima, tidak menganggap doa itu besar. Jadi berapa besar pun yang kita minta, jangan menganggap itu terlalu besar. Itu kecil. Misalnya kita berdoa, berada di doa sebenarnya dia minta ya Allah berilah saya kehidupan yang layak apa dan sebagainya. Jadi karena saya misalnya kita berdoa jadikan ya Allah saya jadi gubernur, saya jadi presiden apa dan sebagainya. Jangan menganggap besar kali itu. Makanya ada juga orang mengatakan itu kalau dalam ilmu manajemen itu, kalau kita bercita-cita itu jangan ceritakan sama orang lain. Sama istri pun tidak boleh. Misalnya kita ikut latihan motivasi, lalu dimotivasi oleh teman-teman, sehingga kita kalau begini caranya bisa saya jadi bupati sebenarnya. Kan gitu kan? Lalu kita cerita, jangan ke semua orang, sama istri aja kita cerita. Dek, kayaknya setelah latihan ini masuk di otak abang mau bercita-cita jadi bupati. Lama nih pandangnya kita. Ini lenteng dengan suami saya ini kata dia. Kenapa? Kenapa sedih kata dia? Jadi berdoa begini kita jangan sampai berdoa itu kepada Allah menganggap ini kayaknya terlalu besar di hati kita begitu. Tapi tidak bisa kabul karena sudah tidak memenuhi syarat. Syaratnya apapun yang kita doakan selagi itu masuk akal dan tidak yang haram itu bisa. Nah, jangan kita menganggap doa itu terlalu besar, kecil bagi Allah.
Dan yang kemudian yang keenam, kita berbaik sangka akan terkabul. Tapi kadang-kadang kita ini kan berdoa gitu, ya Allah, kayaknya kendaraan saya ini misalnya ya, saya ini kayaknya apa saya perilaku kalau usaha apa ya Allah. Itu di mulutnya, tapi di hatinya kayaknya aku mungkin ini gaji awal aja sekian. Yang 30 kan gimana? Yang di hati, karena dia itu apa namanya? Tidak berbaik sangka dia, kayaknya tidak mungkin ini. Tidak mungkin dia apa pula didoakan. Kita berdoa saja. Jadi kita harus, kalau kita sudah berdoa, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa ini akan terkabul. Kemudian yang ketujuh, tidak meninggalkan kewajiban. Misalnya kita sedang berdoa, ada anak misalnya sedang main-main kira-kira dalam bahaya itu, jangan terus berdoa saja, selamatkan dulu. Atau kita sedang berdoa lewat ular gitu kan, jangan sih berdoa aja, patuh ular. Itu karena kita wajib menyelamatkan sesuatu. Jadi kita misalnya sedang berdoa, jadi kita dengar ada anak-anak kelihatannya berantem jawabannya, berhenti doa. Jangan meninggalkan yang wajib. Karena doa itu tolong ini doa nih, biarlah itu dia yang penting doa, nggak boleh, tidak boleh. Jadi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Yang kedelapan, tidak kecewa kalau lambat terkabul. Jadi tidak ada resiko. Jadi kita harus menyadari bahwa setelah kita berdoa sampai Allah mengabulkan itu, kita harus beranggapan bahwa selama itu kita masih dalam rangka ibadah. Kan enak itu ya. Kita sedang menilai ibadah karena kita sudah berdoa yang ada bahwa kita yang belum terbuka. Jadi kita jangan jangan lambat kali ini. Tak mau lagi untuk percuma doanya, tak ada juga kita. Ya, jadi yang kedelapan. Yang kesembilan, tahu arti doa. Jangan boleh sampai tak tahu. Ada doa itu katanya para wali, ya Allah, cepatkanlah aku, panggillah aku, sudah rindu aku kepadamu. Itu orang-orang soleh. Tak kenal amin. Awak belum ada persiapan. Amin aja dia. Itu tidak boleh. Jadi kita sebaiknya tahu apa artinya. Kecuali kita pahami doa itu berasal dari hadis Nabi atau dari ayat Al-Quran. Makanya Pak Imam kita biasanya cara berdoa yang doanya yang dikaranya untuk doa pribadi. Biasanya dia berdoa itu doa yang ada di ayat Al-Quran, ada di hadis Nabi. Itu kalau kita tidak pahaminya, kita sudah berpaham berdoa itu. Jadi disarankan di sini kalau kita berdoa itu tahulah. Yang ke-9, yang ke-10, hindari kata-kata yang kurang adab kepada Allah. Misalnya dia, ya Allah, berilah saya kekuatan untuk dengan istri saya kayak gitu. Itu kurang beradab. Jadi dikatakannya di Roma lagi dia, ya Allah, berilah aku kesenangan dari seluruh tubuhku. Tahu kan itu udah maksud dia. Jadi boleh kita, atau dia minta, ya Allah, yang menciptakan kejahatan, berilah aku keselamatan. Memang betul yang dibilang dia, Allah yang menciptakan kejahatan. Ya Allah, yang menciptakan wali. Betul yang dibilang dia, tapi tidak beradab namanya itu. Jadi gunakanlah kata-kata yang dipilih supaya masuk situ. Jadi kata-kata yang beradab ya. Nah, kalau supaya bagus lagi yang ke-11 itu supaya kita gunakanlah Asmaul Husna. Asmaul Husna ada 99 itu kan? Ya Rahman, Irhamni, ya. Ya, yang berilmu alimatnya ilmi ya. Berilah aku ilmu. Ya Rozak, rezeki, warzuqni, berilah aku rezeki. Kita berdoa dengan nama yang benar. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan mungkin benar karena Allah semua yang menciptakan, tapi tidak boleh yang tidak ada. Nah kemudian hadir hati kita. Jadi kita jangan berdoa itu tidak hadir hati kita. Jadi kita berdoa itu memang hati kita memang tertunjuk itu, khusyuk lah misalnya.
hadir gitu. Dan kita berdoa, hati kita kemana-mana, karena doanya sudah dihafal aja doanya, tapi pikirannya tak kemana-mana. Itu juga tidak memenuhi syarat hadir hati ya. Yang ke-13, jadi kita sadar bahwa permintaan kita ini hanya Allah yang bisa lakukan. Walaupun misalnya kita kan ada orang sakit, misalnya dia berdoa supaya sehat. Jadi nanti saya pergi ke dokter itu. Jadi dokter itu sebagai perantara saya sebenarnya. Kita harus meyakini bahwa yang menyembuhkan ini adalah Allah. Saat begitu dalam doa, ya Allah berilah aku sembuhan. Engkau yang menyembuhkan. Lalu kita ada pakai usaha. Kita datang ke sana, itu jalan yang diberi Allah. Ya. Kemudian yang ke-14, makan minum yang halal. Jadi tidak ada doa bisa dikabulkan kalau kita makan yang haram, minum yang haram, lalu kamu berdoa. Nah, itu tidak termasuk doa. Hanya permintaan begitu saja. Dan kemudian menjunjung perintah. Jadi kita berdoa itu dalam rangka bahwa kita sebenarnya bertaat kepada Allah SWT. Nah, itu 15. Jadi katanya ini tidak terpenuhi salah satunya, tidak dihitung doa. Tapi kalau ada kelima yang terpenuhi semuanya, sebenarnya banyak memang kata-kata tidak. Artinya kalau kita lakukan yang seperti itu sudah termasuk doa. Sampai doa itu kita dikabulkan, kita dianggap masih beribadah. Wah, itu pula enaknya. Itu tentang syarat doa. Kemudian ada lagi namanya adab. Adab berdoa. Adab ini tidak mempengaruhi sahnya doa kita, tapi ini untuk mendukung bahwa doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu. Ada doa ini banyak ini. Ada 4 sampai 50. Tapi di sini kita harus 10. Yang pertama, adabnya itu kita suci, berwudu. Jangan kita berdoa tidak berwudu. Sah tak doa kalau tidak berwudu? Sah. Cuma kurang beradab. Doa dengan kemudian yang kedua, menutup aurat. Jadi doa itu menutup aurat, itu adabnya. Yang ketiga, menghadap kiblat. Jadi makanya kita kalau kita sesuatu masih dalam keadaan kondisi menghadap kita berdoa. Itu adab termasuk adab. Jadi kalau gimana kalau menghadap, boleh aja sebenarnya. Seperti kita dalam lingkar berdoa, boleh. Makanya diusahakan minimal imamnya menghadap kiblat. Makanya kalau kita di imam orang lain, kira-kira nanti saya jadi imam, tengok kiblatnya mana dulu daerah situ, jangan mau belakang. Nah itu, jadi setelah waktu harus bisa juga saya diinginkan nanti yang kita persilakan ya, ini Pak, kita itu menghadap. Nah, itu adabnya begitu. Bukan berarti kalau nggak sah, cuman kurang adab. Kemudian yang keempat dimulai dengan bismillah, alhamdulillah dan selawat. Kemudian ditutup dengan selawat dan amin. Nah, ini udah biasa kita lakukan. Jadi katanya tidak ada doa yang tidak dikabulkan kalau dimulai dengan bismillah. Dan bismillah itu apa artinya? Bismillah dengan nama Allah ya. Itu kalau orang baru Islam, kita harus bismillah dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan. Jadi bismillah. Jadi kalau kita bilang kita pergi bismillahirrahmanirrahim dengan pertolongan Allah, dengan nama Allah, masuk dalam Islam. Kemudian selawat. Nah kalau doanya panjang, dia panjang doanya itu, wah satu orang ini turun. Kalau lama di tengah-tengah itu ada di tangan selawatnya. Jadi kalau dia punya panjang, kita itu dikasih selawat ya, jadi lebih mantap. Jadi
kan di awalnya tadi udah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalamualaikum. Nanti kalau panjang dia ditambah wassalamualaikum. Nah ditutup dengan selawat dan nabi. Nah, selawat itu biasa. Kemudian yang kelima mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan ini banyak di fikih ya. Tapi yang di sini yang lebih aktual katanya ditemukan dua tangan. Wajah kita menghadap ke tangan. Nah, gitu. Nah, Rasulullah kalau dia berdoa secara khusus sampai nampaknya ada. Jadi dan ujung jari ini menghadap ke atas. Itu jadi mengangkat tangan dan mendengarkan dan mendengarkan penuh pandang. Kalau kita minta gini ya, kita sama orang. Jadi telunjuk kita ini ditujukan juga ke orang itu. Begitu. Pada Allah kita. Jadi telunjuk ini kan bukan begini. Ya, begini bukan begini. Enggak ada orang begini tetap begini dia. Walaupun begini kita kalau dia jadi dia, tapi ini tetap gini. Tak gini dah. Kalau kita disuruh gini ya. Meminta. Kemudian karena tidak memandang ke atas. Dan itu kita lihat dalam video. Tapi kalau nanti saya sedang berdoa, memang nampaknya, tapi dia pandangnya tetap. Yang kedua, bukan begini. Tapi ini banyak di video kita ya. Ada begini, ada apa. Tapi rata-rata kalau kita perhatikan dia tentu ininya begini. Kalau dia begini dia. Walaupun ada kita lihat orang begini, itu adab saja. Kemudian yang ketujuh diulang-ulang. Kita mengulang supaya tidak disiapkan. Diulang tiga kali minimal supaya lebih mantap. Diulang-ulang. Misalnya yang ulang 3 kali itu menunjukkan ya Allah. Jadi bisa yang diulang itu memanggil Tuhannya ya Allah, ya Allah, ya Allah sama permintaannya, atau yang al-husnanya kita ulang kita apa. Yang penting dia ada diulang. Kemudian yang ke-8 merendahkan suara. Jadi suara ini katanya antara berteriak dan berbisik. Jadi jangan pula terlalu keras, jangan pula sampai tak dengar. Nah, kedua itu yang di atas berbisik lah, dengan tapi di bawah berteriak. Ya. Kemudian yang ke-9 khusyuk atau tenang. Menggeleso namanya itu kalau amin itu menggeleso tenang khusyuk. Kemudian yang ke-10 mendahulukan taubat. Makanya orang mau berdoa itu termasuk kepada adab-adab dalam berdoa. Nah itu jadi tapi adab ini katanya tidak mengurangi sahnya doa. Cuma di sini untuk lebih mengabulkan doa. Dan ini banyak dalam fikih kita pelajari. Ada 50 katanya. Kalau kita pelajari ini ada 10 dan ini kan belum termasuk lagi adab-adab misalnya waktu. Karena ada waktu berdoa, tempat misalnya di depan di hijrah apa di depan Ka'bah. Itu kan adab-adab itu ya. Nah itu katanya lebih terkabul kalau kita berdoa di hijr Ismail, dalam hijr Ismail di depan Ka'bah. Ada yang juga di antara sujud apa itu tempat-tempatnya. Nah, itu nanti bisa kita pelajari sendiri. Dan itu termasuk pada yang perlu kita perhatikan tadi yang 15. Ya, mudah-mudahan kita bisa karena dia banyak di sini di syarat ini sesuatu yang tidak boleh kita ingat perintah usaha. Nah, kalaupun itu kita lakukan tidak termasuk kepada doa dan tidak termasuk kepada ibadah. Baik, saya kira itu yang
kita bahas tentang menjamin doa. Jadi di sini harus kita pahami bahwa setiap mintalah kepadaku Allah, maka akan aku kabulkan. Tapi kita harus sadari bahwa bentuk pengabulan doa itu bukan terserah kita, terserah kepada Allah. Bisa jadi katanya ada yang diganti, ada yang dialihkan. Misalnya ada orang berdoa yang berilah aku rezeki apa dan sebagainya. Lalu dia pergi, harusnya kecelakaan tak jadi kecelakaan. Nah, saya begitu diganti oleh Allah SWT. Karena Allah yang tahu bentuk seperti apa yang kamu perlukan. Atau waktunya juga bukan terserah kita, terserah kepada Allah SWT. Tapi harus kita sadari kalau cukup saat doa itu, maka doa itu ibadah. Sampai kepada terkabulnya doa itu tadi, maka kita dianggap ibadah. Nah, ini makanya kita selalu disarankan untuk selalu berdoa agar kita selalu dalam kondisi ibadah. Baik, demikian. Ada yang mau didiskusikan? Cukup Pak Gunan, Pak Haji? Ya baik, saya kira demikian kajian kita yang ke-6. Mudah-mudahan kita besok sampai kepada yang 7, keraguan akan mematikan cahaya hati Anda. Baik, saya kira demikian kita tutup kajian kita dengan kafaratul masjid kemarin ya. Allahumma subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.